Oke, Om Babe TV melanjutkan podcast perjalanan dari seorang maestro. Iwan Fals, anak kandung budaya massa. Harian Kompas 1993. HPN 93 tingkatkan profesionalisme pers. Oleh Indra Tranggono, penulis praktisi dan pengamat kesenian, tinggal di Jogja. Aku bagian dari masyarakatku. Aku merasakan apa yang mereka rasakan. Pernyataan Iwan Fals seperti dikutip Kompas 31 Januari 1993 merupakan rumusan sederhana dari musikus yang memiliki komitmen sosial. Di balik kalimat yang sederhana tapi terkesan gagah itu sesungguhnya menyembul sebuah sikap sosial, sikap budaya, dan sikap mental. Kalimat itu sesungguhnya merupakan kredo atau ajaran moral dari seorang Iwan. Kepedulian itu pula ditampakkan Iwan dalam pergelaran musik kemanusiaan untuk Flores 1993 di Lebak Bulus, Jakarta 29 sampai 30 Januari. Iwan tampil begitu perkasa dan memukau puluhan ribu pengagumnya. Lagu-lagu Iwan adalah mencerminkan kepedulian sosial atau keprihatinan di atas ketimpangan sosial. Memang dalam rubrik ini memang disampaikan lagu itu adalah wahana musikal masyarakat untuk melakukan refleksi dan kontemplasi. Seperti seorang wartawan yang menyampaikan kegelisahan, bisa jadi ya, menyuguhkan keindahan atau enak ditangkap oleh telinga. Inilah sebuah dunia alternatif yang hadir dalam sanubari dan memberikan kekayaan batin masyarakat. Masih di rubrik Iwan Fals, anak kandung budaya massa. Kepedulian sosial Iwan yang dituang dalam karya-karya akhirnya menghadirkan sosok Iwan sebagai seorang musikus yang gemar protes. Lagu-lagunya pun identik dan kritik sosial, akan tetapi Iwan bukanlah kritikus sosial yang menguasai berbagai teori besar sebagaimana sosiolog dan budaya Arif Budiman atau YB Mangunwijaya. Iwan juga bukan MH Ainun Najib atau Umar Khayyam yang mampu secara fasih menjelaskan berbagai fenomena kebudayaan pada masyarakat. Dan kita pun menjadi heran atas munculnya berbagai kecurigaan atau kekhawatiran dari pihak penguasa atas sosok Iwan. Seperti yang tampak dalam berbagai kasus pelarangan show. Di sini kita pun bertanya bagaimana sebuah puisi, sebuah lirik atau sebuah lagu mendorong perubahan atau mengancam stabilitas sosial dan politik. Ironisnya, kekhawatiran itu muncul dalam sebuah negara yang sangat kuat dan stabil. Bisa jadi hal itu muncul karena Iwan adalah seorang idola yang punya banyak pengikut. Ini artinya dikhawatirkan penguasa adalah dampak sosial dan politik yang muncul dari kehadiran Iwan. Ya, emang pada waktu itu 93 emang Iwan emang lagi banyak masanya ya. Semua lirik-lirik mereka tuh mampu menghipnotis masyarakat. Ya, lanjut alinianya. Tidak setiap produk budaya kesenian massa selalu buruk dan serba dangkal. Iwan Fals merupakan contoh sosial dari keperkasaan budaya massa dalam melahirkan fenomena kesenian Iwan. Iwan adalah anak kandung dari budaya massa. Kelahirannya dibidani oleh sebuah kekuatan modal, kiat manajemen, perencanaan pemasaran, produk, mekanisme pemasaran, dan berbagai infrastruktur lainnya. Sebagai produk yang komoditi, sesungguhnya lagu-lagu Iwan tidak berbeda dengan lagu-lagu pop lainnya. Dalam kenyataan, potensi sikap kritis yang dimiliki masyarakat itu cukup besar. Potensi itu mendapatkan wahana aktualisasi pada lagu-lagu Iwan. Di situ masyarakat yang sumpek secara sosial mendapatkan ventilasi atau pelepasan pada titik penghargaan, pada titik penghayatan yang sangat intensif. Lagu-lagu Iwan berubah menjadi sihir sosial. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Iwan dalam lagunya merupakan sebuah kebenaran bagi pengagumnya. Pada situasi ini, daya kritis masyarakat terhadap opini Iwan sering tenggelam. Ini karena Iwan pahlawan mitos adalah sosok yang sangat potensial menjadi wacana nilai budaya bagi masyarakat. Dalam lagu-lagu Iwan, para pengagum itu saling mencocokkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam kondisi serba tertindas baik secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi, masyarakat sangat membutuhkan pahlawan. Iwan adalah sosok yang mereka rindukan. Ia adalah hero yang datang dari jagat budaya kesenian massa.
Posisi Iwan sebagai hero bersifat sementara, sebagaimana kodrat budaya masa yang bersifat sementara pula. Setelah kebesaran karya seni dan seniman juga ditentukan oleh faktor di luar kesenian, muatan nilai persoalannya hanya karena yang punya bobot estetik dan isi yang memiliki kontekstual dengan kehidupan yang mendapat tempat dalam sejarah. Ya, demikian baca clipping kali ini. Clipping Kompas tahun 1993 oleh Indra Tranggono. Next.